Assalamualaikum. Apa kabar semuanya nih sore ini nih? Udah masak apa buat berbuka nanti? Oke, hari ini kita akan membahas tema hmm, yang tidak seperti biasanya ya, menata rumah dengan tanaman hias. Sebenarnya pos-pos refoundation beberapa kali sih kita sudah bahas tentang menata taman ya, menata taman di lahan sempit, menata taman di pekarangan rumah. Karena apa? Karena menata taman itu adalah bagian dari sustainable living. Jadi kita berusaha untuk menjadikan apa yang indah di rumah itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat lingkungan, dan yang kita pilih adalah sesuatu yang memang alami, bukan yang artifisial. Oke, saya mau mengundang pembicara kita ya, itu Mbak Yuni Prihayati. Sebentar. Ya. Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Sebentar, cara balikinnya gimana ya? Oh ini, Yang anak panah dua itu. Iya, maklum. alhamdulillah. Gimana? Sehat-sehat nih? Alhamdulillah, Mbak. Ya Allah, tuh. Makasih Alhamdulillah. banyak sudah diajak ngobrol sore ini ya. Biasanya kalau ngobrol sore itu kan tea time ya, sambil minum kopi, Kita apa daya minum kita teh. sambil Ya, jadi kita sekarang sambil ngabuburit, istilahnya ngabuburit. iya sambil Ya. ngobrol. Nah, Mbak Yuni, ini tadi saya udah ngobrol nih sama teman followersnya Sri Foundation. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menyambut Lebaran dengan menata taman dengan menata rumah dengan tanaman hias. Jadi kan kalau seandainya biasanya nih, kalau ibu-ibu ya di rumah itu, kalau sudah menjelang Lebaran tuh udah sibuk cari bunga-bunga segar gitu ya Mbak Yuni ya. Iya, Uh, betul. Cari di pasar gitu. Sementara kalau seandainya bunga segar itu kan dia pakai transport yang cukup jauh ya. Misalnya kayak Jabodetabek, bunga Iya. segarnya itu datangnya dari Bandung gitu. Nah, Oh iya. sementara kalau seandainya di daerah Jawa Timur mungkin itu dari Batu, dari Malang, dikirim ke Surabaya sehingga butuh transport yang agak jauh sehingga pertama ya biayanya pasti mahal, kemudian uh, rentang waktu hidupnya bunga itu juga nggak lama gitu. Nah, Iya. kalau seandainya mau aman, mau lama, biasanya pakai artificial, pakai Iya. bunga-bunga yang plastik gitu, yang bisa dipakai tahun depan gitu, Awet. awet. Nah, cuma itu kalau tidak sejalan dengan dengan prinsipnya Sri Foundation kan, kita kan prinsipnya sekarang eco friendly home and garden gitu. Nah, jadi Iya. sebenarnya kalau seandainya dilihat kan kita bisa nih menata di dalam rumah kita dengan tanaman-tanaman hias yang ada di pekarangan kita sebenarnya. Jadi Betul. misalnya kita punya tanaman hias di pekarangan, tinggal dipindahin aja ke dalam rumah sebenarnya. Nah, cuma sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana sih pemilihan tanaman yang cocok untuk di dalam ruangan gitu misalnya. Kemudian bagaimana melihat sisi keindahannya gitu. Jadi kan mungkin sebenarnya tanaman yang kita ambil dari pekarangan rumah kita itu mungkin perlu dipermak sedikit dulu gitu ya Mbak Yuni ya, biar Iya, jadi betul. tampak lebih indah. Iya. Oke, sip. Silakan Mbak Yuni berbagi nih nama Baik, kita nih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya, teman-teman yang mungkin sudah hadir ya. Ini Pin Arts ini kalau nggak salah nih Mas Arifin ini, teman saya nih. Jadi berapapun yang hadir ya, saya mengucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan sore ini kita bisa ngobrol bermanfaat ya sambil ngabuburit ya menunggu waktu Ya, berbuka. kalau Ya, dulu istilahnya opus, obrolan jelang buka puasa. iya, ada singkatannya itu Mbak ya, karena panjang. Iya. Nah, iya Iya.
Betul Mbak Roro ya, saya manggilnya Mbak Roro. Jadi sebetulnya kalau menyambut Lebaran sebagaimana hari raya gitu ya, kita kan inginnya suasana rumah tuh tampak segar gitu ya. Segar sebagaimana kita ingin menyambut harinya itu dengan hati kita yang gembira, semuanya tampak bersih ya, kita beberes, bebenah. Nah, ternyata saat hari raya tuh memang inginnya punya suasana yang sejuk juga di dalam rumah, kemudian ada yang berbeda lah gitu dibanding hari biasa. Nah, gimana caranya supaya hemat kata Mbak Roro tadi ya, hemat Iya. energi. Nah, hemat energi, hemat biaya. Energi artinya kita nggak usah repot-repot ke mall nyari bunga gitu ya, atau Mm-mm, ke mm-mm. toko bunga gitu ya. Dan hemat biaya juga karena kita bisa memanfaatkan semua kalau kita menanam. Nah, Lebaran sudah dekat nih, berapa hari lagi ya? Mungkin sekitar 7 hari Lagi nih Mbak, kayaknya mungkin. iya. Iya, Ya, sekitar ini udah semingguan 10 lah. malam terakhir, sebentar lagi. Mm-mm. Nah, kira-kira keburu nggak nih gitu ya, teman-teman untuk menyiapkan rumahnya Tanamannya. gitu dengan iya Mm-mm. tanaman-tanaman yang ada. Nah, menurut saya ada banyak sebetulnya kita bisa juga saling berbagi juga kalau punya tetangga yang punya kebun yang juga sudah penuh ya. Kalau memang selama ini kita belum menanam apapun, kan agak repot ya, agak repot. Mm-mm. Tapi sebetulnya kita bisa invest. Jadi Lebaran sekaligus invest tanaman gitu. Boleh kita beli Benar. tapi tanaman bukan bukan tanaman bunga potong, tapi tanaman yang nanti akan kita pelihara gitu. Jadi Lebaran kita beli-beli tapi untuk kemudian menjadi starting point kita untuk berkebun nantinya gitu. Nah, kira-kira tanaman apa sih yang cocok, yang bagus bisa kita taruh di luar, tapi juga bisa taruh di dalam rumah. Nah, kebetulan saya ini duduknya di teras nih, di teras rumah. Iya nih, ini rumah Mbak Yuni sendiri loh, teman-teman ya, sahabat Sri Foundation. Ini asri banget, serasa di mana namanya, di Bogor, di Di Puncak, di Bandung. Bogor gitu. Iya, Padahal tetangganya Mbak Roro ya pada, di Bekasi. padahal beda planet dengan Indonesia. Iya, Adanya di kita tuh di Bekasi. planet. Jadi sampai ada apa lelucon dari teman-teman di TikTok juga ya kalau Mm-mm. kalau mau mandi di Bekasi itu pakai air es katanya. Saking panas, saking panasnya kota Bekasi katanya gitu. Aduh, segitunya ya padahal ya enggak juga. Nah, saya itu Ya. bercita-cita karena bisanya beli punya rumah di Bekasi, saya bercita-cita bahwa iklim itu tidak menghalangi saya untuk punya Bekasi. iya punya iklim yang sejuk dan menyenangkan. Salah satunya dengan Mm-mm. menghadirkan tanaman. Nah, kebetulan saya ingin ini ya dalam 1 jam mendatang ini mungkin saya ingin cuma memberi contoh beberapa tanaman yang bisa diletakkan di luar, tapi juga bisa kita angkut ke dalam rumah untuk mempercantik indoor. Mm-mm. Nah, salah satunya mungkin teman-teman pasti udah sering lihat ya tanaman ini. Ini mungkin saya balik kali ya, Mbak ya. Boleh, boleh, ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kan Oh iya. teman-teman pasti sudah hafal ya, ini apa, ayo tebak. Ini Kalau saya tuh, kelompoknya sirih gading itu bukan Mbak, ini sirih-sirihan. kelompoknya philodendron. Oh, philodendron. Aduh, maaf, saya Nah, agak iya. bodas. Iya, kita sama-sama di PB, tapi belum tentu loh kita hafal. Lebih hafal ibu-ibu yang Enggak. jagoan itu. Heeh. Nah, ini Iya. tanaman ini cantik dan dia bisa diletakkan di dalam Hmm. ruangan. Nah, dia kalau Ya. diletakkan di dalam ruangan juga bagus banget dan daunnya juga mengkilat bersih. Nah, dia kalau diletakkan di dalam ruangan akan membuat suasana tuh menjadi asri dan juga menyenangkan. Nah, ini juga ada Mbak, sebentar, yang jenis tadi philodendron itu Mbak, itu kan ya. hijaunya oke banget tuh. Itu ini nggak Mbak, dipoles nggak daunnya? Enggak, dia cuma diajak ngobrol aja. Enggak dilap, enggak di apa. Nggak dilap. Ya, soalnya saya pernah dengar katanya daunnya harus dilap gitu.
biar tenang. Eh, iya, beberapa juga ada yang telaten untuk mengurus seperti itu ya. Tapi sejauh Mm-mm. misalnya kita siram setiap hari, biasanya debu itu akan luntur lah, insya Allah gitu ya. Ini juga Oke, termasuk ya. yang apa Nah itu bunga zaman dulu ya, apa? gelombang cinta ya. Cinta, ya. Nah, Sekarang udah nggak gelombang zaman, cinta tapi itu keren banget udah ya Mbak nggak ya. zaman. Saya tidak Mm-mm. masalah, jadi saya memang pecinta, ya walau mau zaman mau enggak masalah. Jadi jadi dia juga Tapi tetap akan, ketika ya itu dia besar dia sih. besar besar nih, tangan saya segini, jadi dia besar sekali. Heeh. Kemudian ada Mm-mm. ini Mbak, nih Wali Ya, Songo ini juga bisa, ini juga bagus oke. untuk ditaruh di dalam Mm-mm. ruangan. Ini Wali Songo ini Mm-mm. juga cantik, ditaruh di dalam ruangan. Jadi bentuknya, kemudian warnanya yang varigata, biasanya ibu-ibu kan suka tuh dengan sesuatu yang Mm-mm. sifatnya varigata, varigata pasti dia suka. Nah, dia Oke. cantik dengan dikombinasikan dengan kursi yang berwarna coklat misalnya. Nah, itu akan Mm-mm. cantik. Oke, Jadi dia sekarang ditaruh di pot ya Mbak ya. ya ini di pot, di Mbak, pot. sebentar. Lihat itu yang di sana yang tadi philodendron itu kok nggak Ya, dikasih alas di bawahnya sih Mbak. Kalau nyiramin gimana Mbak? Nggak tumpah? oh pasti tumpah. Jadi memang apa namanya? Kalau saya sih orangnya lantai saya nggak apa-apa jelek deh. Yang penting bunga saya cantik. Jadi dia pasti Oke, bocor ke oke. bawah-bawah, tapi sekaligus nanti langsung sekalian ngepel lantai gitu. Sekalian ngepel ya. Oke, oke. Iya, Jadi nggak sekalian masalah itu ngepel sebenarnya lantai. kalau tumpah itu juga nggak akan apa terlalu luber ya, tergantung Iya, kita iya. jumlah air digunakan. Nah, ini gampang banget, Mbak. Ini juga bisa dipotek, terus ditaruh di air, juga bisa Oh dimasukkan ke iya. dalam. Jadi Mm-mm. ini oke. Kemudian Jadi ini bisa ada buat Sri Rezeki ya. Ini cantik juga ya. rezeki. Iya, iya. Sederhana tapi kan cantik ya. Nah, ini juga Mm-mm. gampang, cara cara numbuhinnya juga gampang banget, dipotek terus langsung ditumbuhin gitu. Nah, Oke. nah Mbak, ini itu juga berarti kalau yang kayak Sri Rezeki itu kan biasanya mereka yang bagian bawahnya itu atau yang lain sih sebenarnya. Kalau sudah layu gitu, berarti kita memang harus rajin untuk membuang apa daun-daun yang layu itu ya daun Mbak yang ya. kering, betul. Kalau setiap ada Ah, daun kering, biasanya kita harus rajin untuk membersihkan, membuang semua yang sudah kering-kering ini. Jadi memang kalau misalnya kita membuang yang kering, itu akan merangsang dia untuk tumbuh daun yang tumbuh baru lagi. lagi. Oke, Saya tuh kadang ya. suka nggak hafal juga loh tadi. Nah ini cantik banget ya. Nah Oh ini iya, juga itu apa ditaruh. ini? Nah ini misalnya kita taruh di, bentar ya, ini nih namanya apa sih? Teman-teman mungkin malah ada yang lebih hafal dari saya. Ayo, ayo, kuis, kuis, siapa yang tahu? Ayo kuis, siapa Ada. yang hafal ini ya? Ini Iya, sebetulnya kan mirip pakis juga ya. Ini iya, iya, pakis seperti juga. pakis ya. Hmm. Dan ini kalau ditaruh di atas meja juga cantik banget gitu. Mm-mm. Tuh, ya. Mbak, itu di Cantik dalam. banget. Oh iya, ini kan terakota ya Mbak ya. Di dalamnya itu Mbak pakai apa pot yang Oh lain ya. ya? Oke, saya tunjukin ya. Jadi Ya ini, biar teman-teman tahu, ah, sahabat ah. Jadi mungkin tahu. teman-teman bisa memanfaatkan berbagai media ya. Contoh misalnya ini kan hanya pakai aqua, botol aqua yang saya potong Oh, dipotong jadi setengah ya. media, ya untuk jadi media. Mm-mm. Kemudian ini sirih gading yang saya ambil dari taman, dan saya cukup punya semacam wadah seperti ini. Cantik juga Mm-mm. yang dari rotan atau dari ini eceng gondok ya. Ini Eceng dari eceng gondok ya. gondok. Lalu saya cemplungin deh, plung. Nah, jadi deh cantik Oh, oh seperti gitu. itu. Iya, Nah, iya. kemudian bisa juga misalnya ya, Mbak Yuni ini arsitek taman sahabat Sri Foundation semuanya. Jadi udah inilah malang melintang kemana.
Ya di samping memang hobi ya, hobi kali ya, Iya. memang hobinya seperti ini. Nah ini juga bisa kita pakai keramik-keramik seperti ini, harganya lima Mm-mm. puluh ribu nggak mahal juga. Oh Nah kita iya. kita taruh, nah jadi cantik juga. Bisa taruh di meja makan. Oke. Jadi salah satu tips untuk Ya, meletakkan tanaman hias untuk lebaran nanti adalah menggunakan pot-pot yang pot-pot yang cantik ya. bermotif ya. Iya. Mm-mm, Ini motif juga ada cuma 50 ribu. namanya potnya hitam kan ya. Lalu saya Mhm. masukkan ke dalam terakota menjadi tampilannya menjadi sangat cantik. Gitu. Iya, bagus banget tuh. Bisa ditaruh di meja, di pojokan ya Mbak Bisa ya. dikumpulkan di meja. Ini suplir ya. Ini Iya. pakis ya. Namanya pakis. Ini juga cantik banget. Enggak saya taruh di terakota ya. Saya taruhnya di agak jauh ya ngelihatnya biar bagus. Nah, Mm-mm. jadi kalau meletakkan pakis ini di pojokan, kemudian dengan ditambah apanya tempat tempat duduk, kemudian ada, jadi nuansanya sangat tropis kelihatan sekali. Mm-mm. Nah, jadi kita misalnya apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi, mungkin mau menyambut Mm-mm. tamunya tuh lebih nyaman kalau ngobrolnya di teras gitu ya, kalau mau Iya, nggak pakai masker di gitu ya. luar. Jadi kita Mm-mm. sediakan terasnya tuh senyaman mungkin sehingga keluarga bisa kumpul-kumpul, bisa merasa nyaman seperti itu. Iya. Mbak Yuni itu kalau pakis itu dia bisa ya ditanam di Bekasi yang udaranya panas gitu? Oh, nggak masalah, Mbak, nggak masalah karena Mm-mm. itu tergantung eh, eh, satu media, ya medianya juga harus bagus ya. Kemudian rajin Medianya apa disiram. Mbak? Ini medianya campuran sih antara tanah lembang dengan sekam kalau saya. Nih teman-teman Oh bisa lihat. oke. Nah, dan dia Ya. sebetulnya Pakis ini daerah tropis. Jadi sebenarnya Bekasi itu bukan berarti benar-benar sesuatu yang Panas. jauh, yang nggak yang nggak bisa benar-benar nggak Mm-mm. bisa adaptasi terhadap Tanam. semua tanaman, sangat bisa gitu. Ya. Jadi eh, coba teman-teman lihat lah ya, ini Bekasi tapi semuanya hijau. Saya juga subhanallah saya juga bingung hijaunya ngalang-ngalain Bogor. Senang banget ngelihatnya gitu, hijau gitu. Hijau. Teduh. Ya, Mungkin suhu di sana 1 derajat lebih rendah dibandingkan di jalan depan rumah ya. iya, katanya setiap eh, kalau kita berteduh di bawah pohon besar, itu suhunya memang turun 1 derajat. Jadi keteduhan Iya, pohon itu sangat membantu benar. kenyamanan, iklim mikro. Mm-mm. Nah, terus Jadi teman-teman eh, teman juga apa namanya jangan halaman rumah dipaving semua ya. Tapi ya, coba dibuat seperti ini tuh. Aduh, hijau banget, seneng banget ngelihatnya adem gitu matanya ya. nah ini Pakai lampu ada blok gitu ya. sepatu film nih, Mbak. Ini sepatu Mm-mm. si filmnya sore hari belum saya siram, jadi dia agak mengkerut. Nah, ini juga bisa di Oh, dalam rumah. ya. Boleh Nah, lebih deket, Mbak? ya. Sepatu film ini bunganya putih. Oh, iya iya. Oke. Nah, ini memang pada mengkilat ya, saya juga bingung. Nih, jadi dia memang daunnya banyak, gitu ya, dan itu bisa kita sajikan di dalam rumah, di dalam apa namanya. Nah, saya ingin juga sedikit ngasih contoh lah ya. Ini Iya. saya letakkan. Nah, ini bunga plastik atau bukan? Hmm. Kayak plastik ya. Ini beneran. Ini teman-temannya Ya. Potos ya. Ini grupnya Potos ya. Nah, Hmm. kalau kalau ininya nama lengkapnya saya nggak begitu hafal, tapi ini kelompoknya Potos. Nah, begitu kita Oh, taruh di atas media yang seperti ini kan jadi baguslah
gitu. Jadi Mm-mm. cantik, Cantik ya. cantik. Nah Mm-mm. ini, kemudian jangan lupa ada kendi juga, misalnya kendi. Oke. Nah, ini saya pakai botol bekas kopi gitu ya. Oh, Nah, mm-mm. botol bekas Terus kopi, dimasukin ke kendi. ya kita masukkan ke kendi. Nah, kita masukkan ke kendi, cantik dia jadinya. Nah, Oh, keren. Ya. Ini nah itulah kalau saya teman-teman. lihat, ini yang banyak di dalam bisa di dalam ruangan itu yang tanaman berdaun ya, Mbak. Kalau tanaman berbunga gimana, Mbak? Ah, kalau tanaman berbunga, sebetulnya salah satunya ya sepatu pilum ya. Sepatu pilum tuh bunganya putih. Oh, Dia yang bunganya putih ini ya. Mm-mm, tapi mm-mm. memang nggak bisa lama-lama juga. Kemudian Ya. yang lainnya, sebentar, yang berbunga. Memang mungkin anggrek ya, anggrek itu bisa, Oh, oke, nah, anggrek. Mm-mm. bisa agak lama gitu ya. Kemudian, tapi kalau mawar dan lain-lain itu biasanya memang bunga potong aja ya di dalam apa namanya, di dalam pot berair ya, kita isi air gitu. Ya, Saya, ya. nah eh, pernah nggak ngalamin hari raya sambil piknik di halaman? Mungkin bisa dicoba ya, Iya, di sambil saat piknik. pandemik ya, kita pikniknya di luar gitu ya. Ya, saya pengen tunjuk. Nah, karena di luar itu banyak banyak keindahan sebetulnya ya, yang bisa kita Hmm. nikmati di samping juga segarnya gitu ya. Nah, ini bunga-bunga mawar tapi sedang berkuntum aja, belum berbunga. Oh, Nah, ini ada perdu ya yang bagus untuk ditanam di rumah itu karena dia berbunga cantik. Ini tekoma namanya. tekoma ya, Mbak ya. Boleh Nah, ini deketin ke bunganya, Mbak? Yang kayak gimana sih bunganya? kayak bunga Oke, trompet kayak bunga ya. trompet ya. Ya, Hmm. kayak bunga trompet dan dia bisa meneduhi juga lumayan, bisa Oh, bisa meneduhi, besar bisa ya. berwarna. Nah, kebetulan di bawahnya ada ini deh. Oh, mawarnya cantik banget. Ya, subhanallah ini mawar memang gemes. Ya, seperti itu. Dan Pakis ada lagi ya. penghuninya. Jadi taman tuh nggak cuma buat kita ya. Iya, iya. Mbak, Ya, saya tuh kan saya juga sebenarnya suka sama pakis ya. Eh, cuma waktu itu pernah bawa suplir ya Mbak ya, yang itunya kecil-kecil, yang daunnya kecil-kecil daunnya dari kecil-kecil. Bandung diambil terus pindahin ke Bekasi. Itu nggak bertahan lama. Oh Itu gitu, kira-kira dia apa? Mm-mm. dari Bandung ya. Iya. Jadi beberapa beberapa permasalahan kalau tanaman itu kita bawa dari tempat dingin, Bandung, Mm-mm. Bogor, Puncak. Bogor sih nggak terlalu Iya. ya, Puncak yang ngaruh. Biasanya memang dia jangan kena panas dulu, terus dia biasanya ditempatkan di tempat supaya dia jangan stres. Usahakan dia tidak stres. Jangan kebanyakan Mm-mm. air, jangan kebanyakan matahari gitu. Jadi Oke. kadangkala kalau saya baru beli mawar dari Malang gitu ya, bahkan saya sembunyikan dari matahari supaya dia nggak stres gitu. Hmm. Nah kemudian baru setelah beberapa hari dia menyesuaikan diri, baru kemudian dia bisa dianggap normal seperti yang lain. Ini dulu awalnya Itu. juga stres, sempat Mm-mm. mati tinggal satu, terus saya Mm-mm. sembunyikan dulu, karena kan pada dasarnya kalau pakis dan lain-lain itu memang dia senang di tempat yang teduh juga ya. Jadi saya teduhkan dulu, kemudian dia biar recovery dulu, kemudian dia bisa, setelah dia kuat baru dia bisa ditempatkan di tempat yang normal, dia sudah bisa beradaptasi. Kadang-kadang gitu sih Iya. tanaman kayak orang juga, dia ada stresnya juga, ada stresnya Iya, juga. tapi jadi justru suplir juga nggak boleh banyak air ya Mbak ya? Jadi gini, ketika awal dia ingin beradaptasi, dia seperti itu, agak rewel. Hmm. Oh, Tapi ketika oke. sudah hidup
nggak mas, dia butuh banyak air sebetulnya. Hmm, ya. Jadi dan Jadi tergantung masak. medianya juga. Tergantung Mm-mm. medianya juga. Nah, kalau kita medianya sekam, itu kan dia Mm-mm. unsur haranya kurang dan dia poros Mm-mm. ya. Jadi air tuh cepat mengalir gitu Turun. ya. Iya. Nah, Mm-mm. sehingga dia butuh lumayan juga butuh air gitu ketimbang kalau misalnya Mm-mm. tanah dia lebih menyimpan air kan. Sehingga memang Iya. nggak boleh kering juga. Tangan kita harus rajin-rajin nyolek juga gitu. Oh, ini kering banget nggak sih gitu. Oh, Kalau kering ya kayak oke. manusia juga menderita dia. Gitu. Iya. Nah, sahabat Sri Gitu. Foundation, jangan lupa kalau saya ada pertanyaan silakan diketik di kolom komen ya. Nanti Mbak Yuni akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Sri Foundation semuanya. Nah, Iya, Mbak, silakan teman-teman. kalau Saya yakin satu sih, lagi, kalau seandainya kita kan nih sekarang nih Lebaran kan pada mudik ya Mbak ya. Kalau ya. seandainya kita mudik gitu, nah tanamannya gimana tuh Mbak? Nah, kasihan ya. Kalau misalnya kita mudiknya seminggu gitu ya, itu Mm-mm. udah pasti nggak boleh kita tinggalkan begitu saja. Kalau memang kita mampu untuk membuat instalasi penyiraman otomatis, itu akan lebih bagus. Tapi kalau tidak, Mm-mm. sebaiknya menyewa orang untuk menyiram. Oh, Itu oke, mau nggak mau. ya. Kalau saya nggak mungkin meninggalkan taman ini seminggu nggak disiram. Pasti dia akan, kalau nggak musim hujan ya, pasti Mm-mm. menderita pulang-pulang pasti pada pada wafat. Jadi iya saya nggak tega. Memang udah dari bertahun-tahun setiap saya pulang kampung pasti akan meminta orang lain untuk menyiram, minta tolong gitu, nyiramin. Oh iya, jadi memang sebaiknya ada yang membantu untuk nyiram ya. Iya, Kalau untuk menyiram. seandainya metode apa eh, penyiraman tetes Penyiraman itu loh sendiri. Mbak, Ah, ah. Itu yang pakai botol aqua ya, di apa betul. angin. Teman-teman di sini pasti ada yang sudah pernah mencoba. Saya lihat teman-teman saya ada yang kreatif gitu. Kayak di sini ada Mas Arifin namanya tuh ya, Pin Arts itu. Dia rajin biasa bikin teknologi-teknologi sederhana kayak gitu. Terus Mm-mm. sebenarnya bisa dipelajari ya di YouTube. Saya sendiri belum pernah mencoba sendiri ya. Saya eh, biasanya memang penyiramannya manual seperti biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman punya lahannya misalnya sedikit gitu ya, ataupun luasnya misalnya nggak terlalu besar banget, mungkin teman-teman bisa instalasi pakai selang yang cuma masalahnya saya nggak begitu yakin ya kalau misalnya kita instalasi sendiri itu mengaktifkannya itu loh jarak jauh. Kan mungkin Oh tetap iya. ada manual, ya tetap ada manual yang di depan misalnya minta tolong satpam atau siapa penjaga yang Hmm, membukakan kerannya misalnya baru ya dia udah nanti paham. mengalir. Iya, kecuali dia punya otomatis mesin gitu ya, bisa jarak jauh dia bisa klik terus nyala Hmm. gitu. Nah, kalau yang seperti itu saya ya nggak tergantung masing-masing kalau dia memang punya dan merasa mampu untuk menguasai teknologi itu ya bagus juga jadi nggak perlu sewa orang tapi saya sih simpel aja nyewa orang aja udah selesai. Minta Ya, tolong masih sih. masih bisa ya, selama masih Masih bisa bisa. minta tolong untuk Iya, apa betul. namanya menyiram. Iya, Mm-mm. kadang mereka seneng kok gitu punya kesempatan untuk merawat apalagi yang memang suka merawat gitu mbak. Iya. Terus Mbak kalau um, seandainya tanaman yang tadi itu yang ada di dalam ruangan, yang kalau seandainya kita masukkan ke dalam ruangan, itu apakah harus selalu dikeluarkan gitu untuk kena iya matahari gitu atau bisa betul. aja di dalam ruangan? Mm-mm. Iya memang eh, sedikit banyak 2 hari sekali mereka harus keluar kena matahari juga atau beberapa ada yang bisa sampai. Tapi kalau tanaman saya yang ini nggak pernah saya keluarin sama sekali. Oh iya, itu yang apa sirih gading ya Mbak ya? Jadi gading. Ini setahun 2 tahun di dalam rumah gitu aja dia. Yang penting airnya Oh iya. ditambah.
Dia paling paling luar biasa lah, dia paling mudah banget. Nah, tapi beberapa yang kayak misalnya filo ini dia perlu sesekali, kemudian suplir, tergantung juga. Jadi kadang di dalam rumah itu, kalau ini memang tahan banting ya, mau di ruangan lantai 2 yang panas sekalipun dia oke. Saya udah Mm-mm. di lantai 2 itu nggak ada tuh, udah berapa tahun saya pasang dari sebelum pandemi. Sampai sekarang Alhamdulillah masih hidup, udah 4 tahun, di 3 tahun dari sebelum. Jadi mereka nggak rewel sama sekali sepanjang airnya tidak habis. Cukup. Hmm. Airnya cukup Nah, simple kalau jadinya. sirih gading itu memang dia polanya tuh gimana sih Mbak? Kok yang tadi itu warnanya hijau semua ya, hijau gelap ya? Kan kadang-kadang kalau sirih gading juga ada yang ada garis-garis kuning gitu ya Mbak ya? Oh iya, jadi dia ini kan masuk kelompoknya potos ya. Jadi dia punya berbagai varietas. Nah, ada yang variegata, ada yang ini, ada yang itu, ada banyak, ada berapa ya? Mungkin ada 20 jenis gitu dalam satu. Kalau kita nyebutnya gampangnya sirih gading, tapi di dalamnya dia punya banyak. Jadi misalnya ini ada lagi yang tadi saya contoh ditunjukkan di depan itu juga. Jadi sirih gading itu kalau dia dimasukkan dalam kelompok tanaman itu dia masuk grupnya potos ini Mbak bisa lihat ya. Kelihatan nggak? Belum, belum. Nah, Oh, oke, iya. ini ya. Mungkin Jadi di ini balik ada yang layar. hijau. Bentar ya, saya nih gaptek Lupa. banget. Oke. Kelihatan nggak? Oh, jadi iya kelihatan. Jenisnya itu Nah, memang jadi macam-macam ya. betul. Ini kan juga masih mirip sirih gading ya. Terus ada yang warnanya Mm-mm. muda, ada yang warnanya hijau saja, ada yang putih kayak yang tadi saya di dalam ruangan itu ada yang putih. Nah, itu Hmm. satu jenis, mereka jenis potos tapi varietasnya jadi mereka tuh Epipremnum aureum, tapi belakangnya yang beda. Ada yang Marble Queen, ada yang Golden, ada yang Manjula, nyebutnya Manjula. Ini yang ada putih-putih ini Manjula. Kalau yang kuning kuning saja itu namanya neon ya, aureum neon, macam-macam gitu. Itu bentuk Oh, potos. jadi memang Ini banyak varietas ya. ya varietasnya banyak dan dia bisa di dalam rumah itu mudah. Tapi tidak semua semudah ini ya, semudah si jade, Oh, semudah hmm. sirih gading. Sirih gading paling bandel. Nah, kalau yang Oke. udah varigata tuh memang dia tidak sebandel dia, agak sulit sedikit gitu. Iya, iya. Jadi memang sirih Gitu. gading yang paling ini ya, paling bandel Oh, paling dibawa mudah, kemana-mana. paling bandel dan dia paling mudah. Iya. Nah, terus kalau sirih gading ini kebetulan ya saya kan tinggalnya di Cikarang, itu banyak banget di daerah Lipo Cikarang, kemudian di Jababeka, di Delta Mas. Dia tuh ditanam di apa namanya di Pinggir samping jalan. pohon besar trembesi ya Mbak ya, di median jalan biasanya. Terus dia jadi besar gitu, Oh iya, daunnya jadi besar, kemudian dia menjuntai gitu. Nah, sementara kan kalau misalnya kita pengen apa namanya di dalam rumah itu kan mungkin kalau bisa nggak supaya dia nggak terlalu menjuntai gitu Mbak. nah, Jadi supaya dia rimbun gitu. Jadi iya, nggak nggak memanjang, memanjang. Kok tapi rimbun gitu. ya, kalau mau ditanamnya seperti ini. Jadi kodrat dia itu memang memanjang dan menjalar. Oke. Tapi kalau kita ingin membuat dia rimbun, cara Mm-mm. penataannya, aduh ada yang lagi. Ini contohnya, rimbun kan? Mm-mm, mm-mm. Nah ini dia dikumpulin kayak gini, dia nanti bentuknya dia tidak akan memanjang. Karena Mbak setiap itu panjang dia di dipotong. tanah atau di pot? Di tanah. Nah kalau kita mau taruh di pot seperti ini. Oh.
rimbun ya jadinya. Oke. Jadi memang setiap dia mulai mau memanjang, kita potong ya. Ya, ini kan merimbun dia. Jadi Mm-mm. setiap mau memanjang kita potek, balikin lagi ke tanahnya. Potek Oh lagi, iya. tancap lagi, nanti dia akan rimbun. Rimbun kayak gini Hmm. gitu. Wah, ada yang lagi asik. Ada berapa itu teman anak Dua, buahnya? Dua. dua. Jadi dia kucing tersesat dan bahagia di taman. Jadi saatnya mereka bermain di taman ini. Oh gitu. Oke. Maaf ya kami mengganggu. Iya tuh bahagia banget ya. Jadi kucing itu Iya. tahu tahu taman itu bisa dinikmati. Jadi Hmm. kucing-kucing tetangga pun juga datang hanya untuk bermain di rumput ini. Gitu. Mereka nggak akan Oke. buang kotoran, nggak akan. Oh ya. Ya mereka Mm-mm. menghargai betul gitu. Saya juga takjub ya. Karena Nggak nggak pernah bisa ada digali kotoran kali Mbak. kucing. Ya Hmm. Karena nggak bisa digali itu. mungkin tidak bisa digali. Mm-mm. Gitu. Nah ini juga sama ya pakisnya. Mm-mm. Punten ya, ini ada. Nah, ini pesan makanan jadinya, Mas. Aduh. Jadi sudah siap buat berbuka ya Mbak ya. Eh, eh. Ya, jadi gitu deh teman-teman. Menata Lebaran itu nggak harus mahal. Cukup cukup metik dari halaman ini ceklek, pindahin dia ke tempat aqua. Jadi deh Oke, pelengkap meja. ya. Jadi sesederhana itu ya. Jadi kita cukup menggunakan tanaman-tanaman hias yang memang sudah ada di rumah, kemudian tinggal Betul. kita tata untuk ada di meja apa namanya? Di meja meja tamu atau di Ya ruang tamu tamu atau di teras. diposisikan. Ya, Ya. Sebenarnya gitu. sih teman-teman juga kalau seandainya yang belum menanam, Mbak, bisa juga Mm-mm. sih kalau mau beli dulu gitu ya. Iya, jadi saya bilang gitu, Lebaran menjadi momen investasi tanaman. Jadi Mm-mm. uh, alih-alih beli bunga potong ya, Bunga kita potong. belinya Baik. tanaman pot yang bisa kita pelihara nanti setelah Lebaran juga bisa tetap kita miliki gitu. Iya, Gitu benar sih. banget. Mm-mm. Nah, Ya, kalau seandainya untuk itu sendiri, Mbak, untuk pot-pot yang apa, untuk penghias luarnya yang pot, pot bermotifnya itu, Mbak ya, punya saran misalnya dapatnya di mana gitu. oke, Kemudian material apa yang paling oke. ya betul. Oke, jadi eh, pot-pot itu sekarang udah banyak banget ya. Saya kebetulan kalau yang ini juga saya dapetinnya di Instagram. Jadi teman-teman juga bisa Hmm, cari eh, apa ya itu eceng judulnya? gondok ya, Kayaknya Mbak ya? Resti. Iya, yang dari Eceng Gondok ini dia Hmm. juga bagus bikinnya, cakep. Nah ini harganya mungkin segini lumayan ya, mungkin 25.000 gitu kali kalau nggak salah. Yang murah itu Oh ya, terakota. Terakota ini murah. ya jadi Terakota ini, foundation nggak harus menguras uang terlalu dalam ya. ya, ya Dan ukuran berapa ya ini? Mungkin sekitar itu besar kayaknya, Mbak ya. diameter 15 sampai Oke. 20 cm. Itu harganya paling 20.000, 25.000 atau bahkan 15.000 ya. Kalau yang agak-agak keramik seperti ini, nah ini antara 35.000 Itu. sampai 50.000 sekecil ini. Oke, ya. Itu kecil ya. Nah, Mm. jadi teman-teman bisa pakai apa namanya?
botol bekas aqua ya untuk Mm-mm. mengisi air. Kemudian pasti teman-teman udah banyak yang melakukannya deh di rumah. Teman-teman di sini yakin. Nah, ini juga hanya Mm-mm. botol aqua aja. Kemudian kita Iya, taruh di atas media jadi cantik. Pasti teman-teman di sini udah pada nyoba deh. iya. Udah pada Saya belum ahli. nyoba sih, Mbak. Saya ngaku belum nyoba. Saya cuma naruh di botol-botol aja, belum dilapis sama Oke. apa namanya Iya. pot-pot yang itu. Ya, kalau sudah berburu hati-hati ya, nanti ketagihan. Iya, jadi itu sebenarnya bisa dibeli online, bisa di Bisa dibeli toko bunga ya, online. Mbak ya. Ya, bisa dibeli online, bisa juga beli langsung di tempat. Biasanya di Bogor itu juga ada tokonya langsung, toko keramik. Kemudian kalau yang Resti namanya kalau nggak salah ini ya di Instagram, dia juga punya workshopnya, tapi kalau nggak salah di Jawa Tengah gitu. Oh, sebenarnya di Linknya. Bekasi ada loh Mbak yang apa pengrajin eceng gondok, Nah, cuma memang pemasarannya mungkin masih kurang iya, kurang luas. Ya. ya berharap itu bisa diperkenalkan karena saya terus terang memang pot itu menjadi tanaman itu menjadi nilainya bertambah dengan kehadiran si dia ini. Jadi kecantikannya Mm-mm. tuh langsung kayak kita ini aja orang pakai baju yang lumayan dengan yang pakai baju tidur gitu ya kan beda penampilannya gitu. Ya, Jadi dia mm-mm. menjadi lebih cantik gitu. Padahal ini hanya tanaman biasa. Iya, bener banget. Jadi kalau seandainya sahabat Sri Foundation semuanya udah mau siap-siap buat Lebaran nih, jadi kita bisa menggunakan tanaman yang ada di depan rumah ya atau di pekarangan rumah. Atau kalau seandainya tadi kata Mbak Yuni memang belum punya, berarti saatnya beli untuk invest gitu. Jadi Invest atau kita daripada untuk memelihara. ya daripada kita cuma beli bunga potong yang cuma beberapa hari kemudian udah Ya, kita buang. ya, Alangkah baiknya kalau seandainya kita beli tanaman hias yang bisa kita ya, gunakan berkali-kali. ya betul. Dan bunga mawar yang ini juga banyak yang menimbulkan aroma yang sangat-sangat eh, kuat gitu ya. Jadi bunganya tuh wangi gitu. Jadi bisa menggantikan sedap malam. Biasanya saya ingat kalau ibu saya tuh lebaran dia suka pasang sedap Pasti. malam. Jadi saya suka ikut-ikutan ya. Sedap malam tuh kayak wajib gitu. Iya, Nah, gitu. Jadi melati juga bisa ya, kenanga juga bisa yang wangi. Nah, itu juga gampang nanemnya gitu. Melati saya juga ada melati kenanga. Terus Quisqualis indica tuh juga harum sama harum juga. Quisqualis indica tuh ini dia. Ini sedang ini dia. Saya kasih yang mana contoh. tuh Ini, Mbak? ini Saya harum. taunya, oke. Nah, ini. Dia harumnya kayak melati. Oh itu melati Belanda itu ya Mbak ya? Iya, melati Belanda. Oke, ya. Itu bagus buat ini ya Mbak ya, buat apa? Kanopi ya. Ya, buat buat kanopi. Bagus kalau kita punya modal bikin kanopi dari besi, itu akan cantik dia. Bunganya bisa ditata gitu. Saya sih nggak bikin, saya cuma pakai bambu, nggak nggak serius pakai besi gitu. Karena kan Tapi kalau pakai kuat juga kan Mbak? pakai bambu bisa karena dia sebetulnya kan si Quisqualis indica ini walaupun dia tanaman merambat, tapi pokok pokok batangnya itu cukup kuat ketika dia saling menganyam juga dia sudah membentuk struktur sendiri gitu. Jadi kadang Hmm, penopang bambu tuh hanya awal saja, selebihnya dia akan saling mengait sendiri gitu. Nah, oke, dia berkayu juga. ya. Ya, ya. Oke, sip. Udah jam Aduh, berapa ini terima kira-kira? kasih. Sudah satu Ini jam ya? udah 45 menit. Nggak Nah, kerasa ya ngobrol iya, ngalor nggak ngidul terasa. udah 45 menit. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin ini Mbak kasih tips tentang media tanam tadi. Karena kan
ada beberapa tanaman tadi yang Mbak Yuni udah tampilkan. Kemudian media tanamnya itu sebenarnya beda-beda ya Mbak ya? Iya, eh, betul. Jadi setiap tanaman tuh dia punya preferensi sendiri untuk media tanam. Tapi pada intinya itu ya, eh, tanaman tuh suka media yang gembur. Ya, dia nggak suka Hmm. yang media yang padat. Artinya kalau dia disiram, itu Mm-mm. jangan sampai air itu selamanya menggenangi dia, gitu kan? Karena Oke. lama kelamaan akarnya akan busuk sehingga media Mm-mm. yang poros itu akan lebih disukai gitu ya. Nah, media yang gembur lah ya, bukan poros. Nah, Mm-mm. tapi untuk tanaman tertentu seperti misalnya mawar, dia kalau poros lebih baik. Jadi dia di atas sekam, dia akan lebih cepat berbunga, bunganya besar. Cuma Oh. kekurangannya apa? Kalau kita pakai media sekam, unsur haranya cepat hanyut ya, karena dia Hmm. tidak berupa tanah yang mengikat ya. Jadi unsur haranya cepat Mm-mm. hanyut sehingga kita harus rajin mupuk. Mupuknya harus seminggu sekali kalau dia ingin berbunga. Nah, itu untuk Oke. tanaman berbunga ya. Tapi kalau untuk Mm-mm. tanaman hijau daun, dia biasanya everything is okay, tapi kecuali kayak aglonema gini memang mereka lebih senang pakai sekam aja. Tapi kalau kayak apa pakis, kemudian pilo, kemudian kayak wali songo gini saya di atas tanah aja, tanah biasa aja. Dan biasanya saya setahun sekali, 2 tahun sekali saya repotting lagi gitu. Oh Biar iya. tanahnya nggak terlalu keras, biar dia gembur lagi gitu. Jadi Jadi pada dibongkar gitu ya intinya Mbak ya? dibongkar. Dan saya nggak Mm-mm. gitu rajin kok, nggak 2 tahun sekali juga saya lihat kondisi tanamannya. Kalau dia kelihatan segar bagus ya berarti dia fine fine aja. Tapi kalau ketika Mm-mm. dia kelihatan kok ada pertumbuhan yang terhambat, oh berarti ada something wrong. Jadi saya perlu utak-atik nih medianya, kemungkinan dari akarnya yang busuk kah, atau ada jamur kah, atau ada akarnya dimakan rayap kah. Nah, karena saya pernah itu menanam bunga mawar di tanah, subur Mm-mm. bunganya sampai penuh ya, tiba-tiba mati, ternyata nggak salah apa, cuma ada rayap yang menyerang akarnya gitu. Jadi Oh gitu. ya, jadi eh, tapi selebihnya kalau di pot itu aman ya, sepanjang kita terus memelihara ya, seketika kita menyiram itu kan kita kelihatan ya, oh dia sedang tumbuh dengan baik. Ketika banyak tunas, tumbuh tanaman itu tunasnya banyak kayak gini ya, tunasnya tunasnya kan rame gitu ya, tuh yang Mm-mm. gulung-gulung itu kan tunasnya rame. Kemudian ini tunasnya Iya. banyak sekali, itu menunjukkan dia sehat. Ini ya, Hmm. pakis-pakis dengan pucuk-pucuk yang melingkar ini banyak, dia artinya sehat. Nah, semakin kita semakin kita sering memangkas yang kering-kering, maka dia akan Mm-mm. punya ruang untuk tumbuh gitu ya. Jadi dia akan banyak tumbuh yang baru. Iya. Dia senang kalau dia disiangi kalau dalam bahasa orang Jawa. Tanaman itu Oke. kalau disiangi itu Jadi dia sebenarnya gimana? apa kita harus punya apa harus meluangkan waktu juga untuk menyiangi tanaman-tanaman ini ya. Berarti kalau Betul, misalnya dia punya tunas-tunas gitu kemudian kita pindahkan gitu. Jangan dibiarkan dalam satu pot gitu ya, Mbak ya. iya betul. Terutama kayak eh, pakis ya. Pakis ini kan kalau kita buka ya, di bawah itu banyak yang kering-kering gitu ya. Mm-mm. Oh ya. Banyak banyak yang sudah tua istilahnya. Nah, itu harus kita Hmm. potekin. Dia akan Oke. begitu dia dipotekin, dia akan say thank you dengan tumbuh apa? Tunas baru. Tumbuh tunas baru gitu. Itu menariknya Oh, tanaman tuh kayak gitu loh. Jadi kalau dia tuh dirawat, diperhatikan, dia menunjukkan rasa syukur tuh dengan kecerahan warnanya, hijaunya itu sampai yang Mbak tadi bilang ya, sampai mengkilat gitu. Saya juga iya gumun kalau iya. orang. Heran heran. Kalau sahabat Heran, nggak tahu heran. gumun itu heran bingung. Nggak tahu, heran ya. Ini juga cantik banget Iya. ya, luar biasa. Kalau Mbak biasa di luar negeri kan ini nyebutnya ivy ya. Ini Iya, biasanya Ivy. tanaman. Iya, ivy. Cantik, dia bisa sampai panjang gitu. Lucu. Wah, iya.
Nah, itu yang kalau seandainya apa namanya? Jadi kita kalau seandainya inginnya tidak dia tidak memanjang, berarti kita harus potong kemudian pindahkan ya, Mbak ya. Ya, itu rumus untuk si sirih gading ya, yang gampang banget. Tapi kalau untuk aglonema yang kayak gini, Oke, Mbak Yuni, Mbak Yuni jangan internetnya harap agak kalau low. Internetnya barusan low. oh Jadi kita saya mesti ya yang aglonema, yang aglonema tadi pas di aglonema. sekarang udah oke. Sekarang udah oke. Ulangi lagi yang di Nah, aglonema. ah, si aglonema ini eh, eh, kan dia sebetulnya juga cepat tumbuh ya, cepat tumbuh Hmm, gitu. Nanti dari awalnya bentuknya bagus, jadi di pot dia bentuknya enak dilihat. Ya, ini masih enak hmm, dilihat. Tapi kalau begitu hmm, dia udah terlalu tinggi, nanti udah bentuknya tidak enak dilihat, tidak pas lagi di pot. Sehingga kadang kita perlu nyebutnya tuh menganakan kembali. Jadi kita potong, kita tancapkan lagi di tempat yang baru. Namun tidak semudah itu, dia nanti akan tumbuh sebagaimana kita nanam si sirih gading yang lain. gitu. Karena Hmm, ya beberapa jenis aglonema ada yang rewel. Sebenarnya ini udah nggak terlalu rewel, ada yang lebih rewel lagi ya. Cuma kalau yang ini nggak hmm. terlalu. Cuma memang dia punya stres cukup tinggi, jadi dia harus harus dirawatnya tuh dengan hati-hati ketika kita mau memulai peranakan baru gitu. Oke. Jadi memang itu tipsnya. Memang kalau seandainya udah, kadang-kadang saya juga nggak ngerti kalau seandainya tinggi itu terus gimana ya. Kalau mau motong rasanya sayang gitu, Mbak. Tapi memang jadi gini, jadi taman itu kayak orang. Kalau kita baru potong rambut kan jelek ya, aneh, tampangnya jadi aneh gitu. Ah, Nah, tapi kan lama-kelamaan dia akan menyesuaikan. Nah, taman ketika baru dipangkas juga kelihatan kayak, ih gundul amat, tapi dia akan mm, menciptakan tampilan baru beberapa minggu kemudian gitu. Sama kayak ini, sirih gading saya ini juga habis saya potong. Ini tadinya sudah tinggi segini ya, besar sekali, sampai udah mm. tumpah-tumpah. Nah, akhirnya saya potong dan dia muncul lagi yang baru dengan cantik, jadi segini. Jadi memang harus Oh, ada masa-masa sacrifice-nya ya, mata memandang sesuatu yang tidak tidak perfect gitu ya. Itu ada masa-masa itu. Tapi dia harus, jadi pemangkasan itu adalah satu tahapan yang harus dilakukan dalam pemeliharaan ya. untuk Jadi membuat jangan ular. khawatir gitu ya. Jangan Ya, khawatir kalau seandainya memotong tuh kayaknya aduh sayang banget dia udah berapa sayang. bulan kita pelihara Iya, gitu. Sebenarnya sih iya. jadinya lebih gitu. Uh, Oke. Tips kecuali Mbak ini Yuni ya, ini. kalau Mm-mm. Kalau gelombang cinta Kecu- ini kayaknya tidak untuk dipotong-potong dia, Oh, sama dia. dia Hati-hati seutuh. nggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi kalau seandainya ada yang kuning tetap harus dipotong kan ya Mbak ya? Oh Apa? iya, iya. Alhamdulillah dia belum pernah ada yang kuning ya, nggak tahu kenapa. Tapi emang iya, kalau dia ada yang kuning harus dipotong. Gitu. Tapi Iya. biasanya kalau dia daun itu kan sebenarnya kayak wajah kita ya. Sebenarnya wajah kita tuh kalau orang dokter zaman dulu tuh katanya nggak perlu pakai alat, tapi dengan memandang muka kita tuh warna muka kita tuh mencerminkan penyakit yang kita punya. Nah, Oh. sebetulnya tanaman juga gitu. Daun ini Hmm. menampilkan penyakit yang dia punya. Bintik-bintik menandakan apa, kuning menandakan apa, kemudian ada coklat-coklat menandakan apa, itu semua adalah simptom yang bisa dikenali. Cuma saya nggak jago-jago amat. Yang saya tahu kalau kuning, kalau kuningnya kebanyakan, kemungkinan besar kebanyakan air, kemungkinan Oke. stres karena entah Hmm. karena kekurangan air atau kebanyakan air gitu. Tapi Hmm. kalau sudah mulai ada bintik-bintik yang unik, ya itu macam-macam. Ada yang karena bakteri, ada yang Ah, jamur, ada yang virus. hmm. Hmm. Itu Itu lebih akan kompleks ya. ke dokter tanaman mungkin lebih pas. Nah, terus Mbak Yuni Gitu nih kalau deh. seandainya buat tanaman hiasnya indah seperti ini, kan tadi disirami ya, berarti sehari 2 kali ya Mbak ya. Tergantung Kemudian, musim, Mbak.
Oke. Sama Kalau apa musim lagi, panas Mbak? sehari 2 kali. Ya. Hmm. Kalau musim Sama hujan, pupuk atau apa gitu, Mbak? ya. Kebetulan untuk yang semua tanaman saya kan rata-rata hijau daun ya. Tanaman hijau daun saya alhamdulillah nggak pernah mupuk gitu. Jadi hanya disiram aja. Tapi untuk bunga mawar itu memang kita kalau ingin punya bunga yang banyak dan bagus terus-menerus ya memang harus rajin mupuk. Anggrek juga begitu. Kalau selebihnya Oke. enggak. Jadi yang hijau daun ini rata-rata ya cuma disiram aja dengan teliti pagi dan sore. Iya. Jadi sahabat Sri Foundation ternyata tanaman-tanaman hijau yang indah-indah ini memang udah perawatannya gampang amat, cuma disiram aja gitu. Rajin-rajin juga Betul. dikasih ke apa sinar matahari kalau pada saat kalau dia sering ada di dalam ruangan gitu. Nah, itu Dan adalah rajin investasi. pangkas, rajin Oke, dipangkas rajin jangan lupa. pangkas. Ya. Mm-mm. Ini Jadi contoh supaya hasil sedikit lagi. Ini contoh hasil pemangkasan yang menimbulkan ini. Nah, ini karena rajin dipangkas, ah, dia bentuknya akan hijaunya akan beda. Nah, dia oke. akan tumbuh daun baru gitu. Jadi pemangkasan itu juga harus benar. Jadi kita lihat dalamnya. Nah, kalau dalamnya bagus, tandanya pemangkasannya Mm-mm. benar. Jadi mangkas itu juga Oh, harus ada ilmunya. Heeh. iya. Harus belajar nih, teman-teman. Belajar Cara memangkas belajar yang benar. pemeliharaan. Iya. Ya, Iya, lama-lama bisa kok. Itu hal yang simple lah gitu. iya, asal bisa karena biasa. Bisa Jadi kalau aja seandainya, betul. tapi benar-benar apa namanya, apa yang kita tampilkan di sini sebenarnya sesuatu yang gampang banget untuk memeliharanya, nggak Iya, susah-susah banget. betul. Insya Allah Kecuali tadi teman-teman kalau semua bisa. insya Allah bisa. Jadi buat resolusi nih dia jelang Lebaran kali ini, kalau bisa kita berusaha untuk tidak menggunakan bunga-bunga artifisial yang terbuat dari plastik, kemudian Pasti. mencoba mengurangi bunga potong, coba Iya, tanam sendiri dan pelihara iya, sendiri sebagai investasi di rumah kita beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. iya. Nggak terasa Setuju. Mbak Yuni, ini udah 1 jam loh Mbak Yuni kita ngobrol ngalor Iya, ngidul ngomongin tanaman. alhamdulillah nggak kerasa ya. Oke. Nah, semoga ini semua bermanfaat buat sahabat Sri Foundation menjelang Lebaran Amin. nanti. Kita mempersiapkan menata rumah dengan seindah mungkin dengan menggunakan tanaman hias yang ada. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni atas Oke, sama-sama. waktunya untuk Sri Sama-sama. Foundation. Ya, Jangan Insya bosan Allah diundang lagi. dengan senang hati. Insya Allah teman-teman semua semoga bermanfaat ya sharingnya. Terima kasih Insya Mbak Roro, Allah. Sri Foundation Iya, atas undangannya. oke, Baik. semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.